تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat, marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah berikan kepada kita beragam nikmat, terkhusus nikmat kesempatan, hidayah, taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali di salah satu dari rumah-rumah Allah dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada yang telah mencipta kita, yang senantiasa memberikan rezeki, yang mematikan dan menghidupkan kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan besar harapan kita semoga apa yang kita amalkan saat ini Allah yang maha mulia menilainya sebagai amalan soleh sehingga bisa beratkan timbangan amal kebaikan kita kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jumat, jalan keluar dari fitnah harta. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Adiyat, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita salah satu dari tabiat dasar kita, tabiat dasar manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu terhadap al-khair, kecintaannya terhadap al-khair itu sangatlah kuat. Dan ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan al-khair di sini adalah al-mal. Karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau katakan ada dua pendapat di dalam hal ini. Pendapat yang pertama, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, yakni bermakna wa innahu lasyadidul mahabbati lil mal, bahwa manusia itu kecintaannya terhadap harta sangatlah kuat. Pendapat yang lain, tafsir dari ayat ini adalah wa innahu laharisun bakhilun min syiddati mahabbatin lil mal, bahwa manusia itu amatlah bakhil, amatlah pelit di dalam mengeluarkan hartanya. Min syiddatil mahabbati lil mal, dikarenakan kecintaannya yang begitu kuat terhadap harta. Dan dua pendapat ini tentunya adalah pendapat yang benar, yang menerangkan kepada kita tentang tabiat dasar kita sebagai manusia, bahwa kita tercipta di atas sebuah tabiat, kecintaan kita terhadap al-mal, terhadap harta itu begitu kuat, sehingga karena keterikatan hati kita yang begitu kuat terhadap harta hingga menyebabkan kita bakhil, pelit untuk mengeluarkan harta tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah tabiat dasar kita terhadap harta.
begitu kuatnya keterikatan kita. Tabiat kita tidak pernah merasa cukup, merasa puas terhadap harta yang telah kita miliki. Hati kita senantiasa berusaha untuk terus berambisi menambah dan menambah. Karena itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang sahih bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin." Seandainya anak Adam, manusia, kita semua memiliki 2 lembah penuh berisi harta. Apakah dengan harta yang begitu banyaknya tersebut lantas manusia berhenti berambisi untuk mengejar harta? Kata Nabi, lam taro kalitan, tidak. Dia akan terus berambisi untuk mendapatkan tambahan lembah harta yang ketiga. Diberikan tambahan lembah harta yang ketiga, apakah berhenti ambisinya? Tidak. Sampai kapan berhenti ambisinya dalam mengejar harta? Kata Nabi, wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tidak ada yang bisa menyumpal mulutnya, menghentikan ambisinya tersebut illa turab, kecuali tanah. Artinya kecuali ketika dia telah dipendam di liang kubur, ditutup dengan tanah, kematian telah datang menjemputnya, disitulah ambisinya mengejar harta telah berakhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu harta yang kita miliki adalah fitnah, adalah ujian untuk kita semua. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menjelaskan, Inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki ujian, memiliki fitnah. Dan ternyata ujian yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita termasuk di dalamnya, ternyata adalah fitnatul mal, ternyata adalah fitnah harta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa perkara yang akan membantu kita agar supaya kita bisa selamat dari fitnah harta tersebut. Hal yang pertama adalah hendaknya setiap dari kita yakin bahwa setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita manusia itu menuntut adanya kesyukuran kita terhadap nikmat tersebut. Dan harta tentunya adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Ya Allah menuntut dari kita kesyukuran terhadap nikmat harta tersebut. Dan wujud kesyukuran kita terhadap harta tentunya adalah kita gunakan harta tersebut untuk membantu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita memiliki harta, lantas kemudian dengan adanya harta itu justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah, waspadalah. Nikmat tersebut pada akhirnya akan berubah menjadi musibah, akan berubah menjadi malapetaka untuk kita. Karena itulah salah seorang tabi'in Abu Hazim Salam bin Dinar rahimahullah taala, beliau berkata, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa hiya bariyah. Sesungguhnya nikmat apapun, ketika dengan nikmat itu tidak semakin mendekatkan dirimu kepada Allah, kata beliau, fa hiya bariyah, maka nikmat tersebut akan berbalik menjadi malapetaka untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah berfirman, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Sesungguhnya Rabbmu telah memaklumkan bahwasanya jika engkau bersyukur terhadap nikmatku, pasti aku akan tambah. Tapi sebaliknya jika kufur, ketahuilah sungguhnya adabku amatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang kedua yang harus kita pahami agar supaya kita bisa selamat dari fitnah harta adalah hendaknya setiap dari kita yakin bahwa setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pasti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta sedikit ataupun banyak harta yang kita miliki sekarang ini kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Dan di hari itu kalian manusia akan ditanya tentang nikmat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antara 4 tersebut adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta, dari mana dia dapatkan harta itu, dan setelah dia dapatkan harta, kemana dia belanjakan harta tersebut. Ini semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, di antara upaya yang menyelamatkan kita dari fitnah harta, hendaknya di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini, hendaknya yang menjadi cita-cita terbesar kita, menjadi keinginan terkuat dalam hati kita adalah akhirat. Yang menjadi motor penggerak dalam semua aktivitas yang kita lakukan adalah akhirat. Apa yang kita upayakan, apa yang kita miliki, orientasi hidup kita adalah akhirat. Semuanya orientasinya adalah untuk akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Maka natid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai orientasi dalam hidupnya, artinya ada dalam pikirannya adalah dunia, justru kata Nabi, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Justru Allah akan menjadikan al-faqr, kefakiran, senantiasa membayangi kedua pelupuk matanya. Wa farraqa 'alaihi syamlahu. Justru Allah akan mencerai-beraikan semua yang dia upayakan. Artinya Allah akan bantu ketika motivasinya adalah akhirat, ketika motivasinya adalah dunia semata. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan sekeras apapun dia mengejar dunia, kata Nabi, tidak ada yang dia dapatkan kecuali apa yang telah memang menjadi jatahnya, tidak kurang, tidak lebih. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa makanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Barang siapa yang menjadikan akhirat menjadi cita-cita terbesar dalam hidupnya, menjadi motor penggerak dalam hidupnya, apa kata Nabi? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Justru Allah akan jadikan al-ghina, kecukupan, kekayaan senantiasa bercokol dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu. Dan Allah akan satukan urusannya. Allah akan bantu setiap apa yang kita upayakan ketika motivasi hidup kita adalah akhirat. Wa atatu dunya wa hiya rahimah. Dan justru kata Nabi, dunia yang akan mengejar dia dalam keadaan dunia itu yang merendahkan diri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu marilah kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, hidayah, taufik agar supaya kita bisa selamat dari fitnah harta. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta yang saat ini kita miliki menjadi sesuatu yang membantu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi ala ihsanihi, asyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'dhiman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanihi, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Upaya terakhir agar supaya kita bisa selamat dari fitnah harta, hendaknya setiap dari kita harus yakin bahwa yang paling berharga dalam hidup kita adalah amalan saleh kita, amalan ketaatan kita. Itulah yang paling berharga dalam hidup kita. Harta akan menjadi sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini ketika harta itu kita gunakan di jalan ketaatan kepada Allah. Akan tapi ketika harta itu tidak digunakan seperti itu, maka cepat atau lambat harta itu akan pergi meninggalkan kita dan tidak akan berikan manfaat apapun untuk kita dalam kehidupan yang kekal abadi. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apapun yang kalian miliki itu semuanya akan sirna. Yang kekal adalah apa yang disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berharga adalah amalan ketaatan kita. Yang berharga adalah amalan saleh yang selama ini telah kita kerjakan. Itulah yang paling berharga dalam hidup kita. Dan sebagai penutup khutbah, kembali kami wasiatkan, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsisten menjalankan perintahnya dan komitmen untuk menjauhi semua larangan-larangannya. Tsumma i'lamu rahimakumullah, innallaha ma'akum bi amrin bada fihi bi nafsihi tsumma tanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi tsumma tallata bikum ayyuhal mu'minun wa qala jalla wa ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin warḍallahumma lil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati ajma'in wa 'anna ma'hum bi rahmatika wa judika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.